pagi Pak Ageng. Selamat pagi. Pagi Pak, ini saya mau izin minta pendapat dari Pak Ageng mengenai nilai-nilai berakhlak PNS di lingkungan kerja sini Pak, Inspektorat Jepara. Berakhlak itu kan berarti satu, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabilitas. Kemudian kompeten, harmonis, loyal, akhlak, terus adaptif sama kolaboratif. Nah, dari 7 nilai itu dalam implementasi sehari-harinya, yang pertama tadi berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Kita sebagai seorang PNS itu harus memahami kebutuhan masyarakat. Kita harus dapat memberikan pelayanan yang ramah, yang cepat, solutif. Oke Pak, yang kedua, boleh cerita Pak pengalaman Bapak mengenai gimana sih cara menjunjung tinggi akuntabilitas di pekerjaan Bapak? Akuntabilitas berarti apa yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan ya. Berarti gini, misalkan kita buat laporan ya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan laporan itu, data-datanya benar, dapat dipertanggungjawabkan. Lalu memastikan laporan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pimpinan untuk evaluasi ke depannya gitu. Oke, itu nih. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, kalau tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai yang ketiga ini Pak, yang nilai kompeten, terus bagaimana sih cara mengatasi tantangan untuk ini penerapan nilai-nilai kompeten di sini? Kebetulan kalau di PNS itu banyak banyak pelatihan. Jadi dalam untuk penerapan nilai kompeten itu kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh instansi ya, khususnya yang di inspektorat itu. Untuk APIP ada kewajiban 120 jam untuk diklat. Jadi dengan diklat itu maka kita dapat meningkatkan kompetensi kita gitu. Nah ini yang pertanyaan cukup penting ini, gimana sih cara menjaga harmonis antara rekan kerja di lingkungan pekerjaan di inspektorat sini? Organisasinya seperti apa? Intinya itu yang penting komunikasi dan saling menghargai. Iya, saling menghargai, komunikasi. Intinya itu komunikasi dan saling menghargai nanti dapat menciptakan sinergi atau hubungan kerja yang berkualitas. Selama ini di sini cukup harmonis ya Pak ya? Kami di sini komunikasi lancar. Untuk tugas-tugas kita saling bersinergi. Ya friksi-friksi ada lah, tapi yang penting komunikasi. Oke, untuk selanjutnya gimana sih kita bisa menjadi ASN yang loyal di tengah tekanan, situasi tekanan di kantor, tapi kita juga tetap loyal kepada kantor kita, itu gimana nih perjalanan? Yang penting bisa membagi waktu. Jadi kita loyal kepada instansi dan negara, kita bisa membagi waktu mana pada saat kita harus kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga, dan mana pada saat kita harus kepentingan kantor. Secara umumnya seperti itu. Nah sekarang kan ASN ini diarahkan ke era digital ya Pak ya. Nah itu gimana sih era sekarang ini menurut pandangan Bapak, kita cara beradaptasi nih yang menjadi adaptif ke era-era digital gini gimana nih untuk ASN zaman sekarang, lebih ke arah mana? Untuk adaptif lebih kepada memajukan meningkatkan skill.
biar kita bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Karena sekarang kebanyakan semua kegiatan sudah berdasarkan by elektronik, semuanya sudah lewat situ. Jadi kita harus bisa beradaptasi, kembali lagi ke nilai kompeten. Jadi berdasarkan diklat itu kita bisa belajar apa yang kita butuhkan. Jadi nanti kita bisa beradaptasi kalau misalkan ada program-program atau peraturan-peraturan yang baru. Oke, nah ini yang terakhir ini ya Pak, saya boleh minta contoh Pak, untuk kan di sini ada beberapa bidang ya. Nah itu kalau kita berkolaborasi kolaboratif itu biasanya gimana nih antar bidang di sini? Kolaboratif itu tadi ada hubungannya dengan yang harmonis. Nah, yang penting tadi setiap ada permasalahan, komunikasi itu penting. Yang ini kalau lebih kolaboratif itu lebih pada kita mau apa sih? Kita kan nggak bisa jalan sendiri ya. Kita harus bisa berkolaborasi. Jadi komunikasi, rapat-rapat itu juga penting. Kalau misalkan sesuatu yang ganjil atau perlu kita utarakan, komunikasi terus rapat, selesaikan. Ya tadi kembali lagi ke harmonis kolaboratif itu. Oke, oke, sudah selesai nih pertanyaan dari saya. Mungkin closing statement Pak, untuk gimana sih biar kita makin berakhlak, siap menjadi ASN yang berakhlak. Belajarlah dengan melihat. Ya, karena kan masih baru ya. Jangan hanya belajar lewat teori buku, tapi lihatlah secara langsung apa yang telah rekan-rekan atau senior-senior telah kerjakan. Karena belajar dengan melihat dan akhirnya melakukan, itu akan bentuk dirimu menjadi ASN yang berakhlak. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk waktunya.